kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita untuk menyembah di sini.
satu-satu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan kami semua boleh ada di tempat ini di Ka'bah-Mu yang kudus untuk kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah tidak ada kuasa yang lain Tuhan, hanya ada kuasa-Mu dan otoritas-Mu Tuhan yang bekerja atas kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengalami mujizat-Mu Tuhan, kami boleh mengalami kesembuhan, kami yang sakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang lemah kami boleh dikuatkan, kami yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kami kelegaan. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan akan menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang di hadirat-Mu, di situ ada kelegaan, di situ ada pemulihan, di situ ada kelepasan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami mau fokus kepada Tuhan. Biarlah kami boleh beria-ria, menari-nari, memberikan suara kami yang terbaik, memberikan oh Tuhan hati kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itulah kerinduan kami. Selama kami hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang berkarya di atas pujian kami. Ini kami Bapa, dan kami siap lebih dalam lagi memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan girang-girang pada pagi hari ini. Itu semua karena Tuhan Yesus baik. Kita ada pada hari ini. Mari kita angkat pujian kita. Hari berganti hari
Yesus baik. Kita angkat pujian kita. Pujian
selanjutnya saya buka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin bersaksi cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Yang ingin bersaksi, saya persilakan untuk maju ke depan jika ada. Puji Tuhan, jika tidak ada, saya yakin dan percaya semua yang ada pada hari ini itu semua berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita angkat pujian kita. Saat kita perlu Tuhan, Tuhan tahu. Saat kita minta, Tuhan mendengar. Saat kita percaya, Tuhan bekerja. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
Bapa, kami bersyukur pertolongan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah bersorak-sorak meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau disenangkan ya Tuhan, Engkau dipermuliakan. Dan tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, sebab firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami, sukacita kami, pertolongan kami, sehingga kami tetap hidup berkenan di hadapan-Mu selama kami menumpang di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu, urapi biarlah hanya tentang Yesus saja, dan Engkau dimuliakan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat-jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Tanjung Selor. Saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan saya ada sampai di tempat ini. Dan selama beberapa tahun ini saya lihat hanya melalui Facebook. Tapi sekarang saya sudah berdiri di sini. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan nama saya Andek Hutapea. Saya berasal dari Nunukan. Pelayan kami di sana yang dipercayakan oleh Tuhan. Di Nunukan, bukan di kotanya, tapi agak lagi ke desanya seperti itu. Mungkin kira-kira 45 menit. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau nanti suatu saat di Nunukan, bisa kita berjumpa di sana. Haleluya. Dan saya bersyukur kesempatan ini lewat Bapak Gembala di tempat ini mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan tidak berlambatan Bapak Ibu, mari kita lihat dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20 sampai 21. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Saya akan membacakannya bagi kita semua dan kita akan melihat bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kesempatan ini saya berikan judul tema untuk kita melihat bersama-sama, yaitu menumpang. Haleluya. Menumpang. Menumpang itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya merantau. Menumpang itu artinya tinggal sementara. Rasul Paulus mengatakan karena kewargaan kita ada di dalam sorga. Jadi kita semua ini orang yang percaya kepada Yesus dan tetap setia sampai akhir nanti, kewargaannya bukan di bumi tapi di sorga. Haleluya. Luar biasa. Jadi selama kita di dunia ini kita sedang menumpang, kita sedang merantau, kita sedang tinggal sementara. Dan pada waktunya nanti mungkin kita mati sebelum Tuhan Yesus datang, atau nanti pas Tuhan Yesus datang baru kita terangkat ke sorga, ke Yerusalem baru. Haleluya. Punya rumah semua? Amin. Punya rumah di sini? Tapi ingat, Bapak Ibu sedang menumpang. Sedang menumpang di dunia ini. Karena melalui firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita ini hanya tinggal sementara. Jadi kalau hanya tinggal sementara, ingat, jangan lupa kasih bersih rumah. Haleluya. Kalau kami hamba-hamba Tuhan, mungkin senior-senior yang sekali sering menumpang sudah. Begitu Om ya? Sering menumpang. Jadi kalau menumpang di rumah orang itu harus baik-baik, begitu kan? Jangan tunjukkan hal-hal yang tidak baik. Jadi firman Tuhan di kesempatan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan tentunya banyak. Bahkan dalam perjalanan
Bapak kita, Bapak Abraham, bahkan Ishak dan Yakub dikatakan mereka itu berjalan mencari tanah air surgawi. Bukan tanah air yang ada di dunia ini. Mari kita lihat dalam Filipi. Mohon maaf, kita lihat dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Puji Tuhan. Ternyata pendahulu-pendahulu kita yang ditulis dalam firman Tuhan, mereka juga mengerti bahwa mereka di dunia ini hanya orang asing, hanya pendatang, hanya menumpang, dan hanya merantau, dan hanya tinggal sementara. Singgah, Bapak Ibu, persinggahan kita sebelum kita masuk kepada Yerusalem baru, ke tanah air surgawi. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ketika kita mengetahui, ketika kita mengerti bahwa kita hanya menumpang di dunia ini, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus kembali kepada apa yang dikatakan Alkitab. Yang pertama tentunya selama kita menumpang di dunia ini, kita harus mengambil sikap atau pendirian. Yaitu apa? Memikirkan perkara-perkara surgawi. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi selama kita menumpang di dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita harus mengambil sikap atau pendirian bahwa kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Perkara-perkara yang di atas. Kata Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Perkara-perkara yang di atas. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita usahakan dan berusaha selama di dunia meletakkan, menyimpan harta di sorga, berarti hati kita di sorga, Bapak Ibu. Kita memikirkan perkara-perkara sorga. Sebab Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 19, dikatakan begini, mulai 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Wow. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita menumpang di dunia ini, mari kita ambil sikap, pendirian, bahwa kita harus memikirkan perkara-perkara sorgawi. Haleluya. Dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah tentang apa? Makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu nanti pulang dari tempat ini, bawalah sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. Sebab itulah hal kerajaan sorga. Sebab kerajaan Allah berbicara tentang itu. Bukan tentang makanan dan minuman yang kita pikirkan setiap hari. Makan apa nanti sore? Makan apa besok pagi? Makan apa siangnya? Begitu ya. Jadi kalau kami di Nunukan, saya bersama dengan istri masih 2 orang, belum punya anak. Jadi masih makan pagi sudah, makan siang nanti apa?
Pikiran-pikiran dunia ini Bapak Ibu. Memang betul kita nanti perlu makan siang, tapi belum selesai makan pagi, sudah pikirkan makan siang. Padahal firman Tuhan berkata, pikirkan perkara-perkara surgawi, bukan duniawi. Haleluya. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena dari zaman ke zaman, bahkan ke zaman kami yang masih muda-muda ini, wow, ya kan, semakin memikirkan perkara-perkara duniawi, semakin memikirkan mengejar apa yang ada di dunia ini. Tapi hari ini disampaikan kepada kita semua, kita ini hanya menumpang di dunia ini, bukan untuk selama-lamanya. Oleh sebabnya, pikirkanlah perkara-perkara surgawi. Haleluya. Sehingga walaupun tidak ada makan di rumah, tapi tetap damai sejahtera. Haleluya. Sehingga walaupun tidak ada minuman di rumah, tetapi tetap bersuka cita. Karena ada Roh Kudus Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Jangan samakan atau jangan sampai kita mau sama dengan dunia. Rasul Paulus jelas mengatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau dunia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengejar kecantikan dari luar. Tapi orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus kecantikan dari dalam. Batinia, spiritual kita Bapak Ibu, yang harus diperindah setiap hari. Sehingga waktu Yesus nanti datang besok atau besok-besoknya, kita didapati hidup serupa dengan Dia. Karena kita hanya menumpang di dunia ini. Hanya tinggal sementara Bapak Ibu. Kita tidak tahu, mungkin setelah ini kita sudah menghadap kepada Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan hidup kita Bapak Ibu. Haleluya. Yang kedua, apa sikap kita, apa pendirian kita ketika kita mengerti bahwa kita hanya menumpang di dunia ini. Yang kedua, kita harus takut akan Tuhan. Salam kiri kanan katakan, takut akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Takut akan Tuhan, amin. Haleluya. Tidak berani ya sampaikan sama kiri kanan. Sampaikan sama kiri kanan, takut akan Tuhan. Haleluya. Jangan takut. Nanti tidak jumpa lagi selama-lamanya. Terlambat sudah mengatakan jangan takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal pertama ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Haleluya. Yang kedua, selama kita menumpang di dunia ini, kita harus mengambil sikap atau pendirian bahwa kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ditulis di sana, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Bagaimana caranya? Begini. Tidak Bapak Ibu. Waktu kita menyembah Tuhan, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Waktu kita bertepuk tangan memuji Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Waktu kita berdoa, dengan sungguh-sungguh. Karena kita sadar kita sedang menghadap Sang Pencipta, Raja di atas segala raja. Kita harus memiliki penghormatan yang lebih tinggi dari segala-galanya. Mohon maaf, yang lebih tinggi dari segala-galanya. Karena Dia bisa membunuh tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita sesama penumpang, jangan sikut menyikut ya. Kita ini semua penumpang. Kalau kecelakaan mobilnya, jatuh semua kita. Oleh sebabnya ingat, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Haleluya. Kadang kalau kita banding-bandingkan ya, orang-orang tua yang dulu dengan kami yang sekarang ini,
penghormatan itu kurang. Kurang sekali. Dulu kalau kami masih kecil itu, kalau lewat, wah begini. Dari depan orang-orang tua atau sekarang enggak. Wah. Begitu sekarang. Enggak ada penghormatan lagi Bapak Ibu. Bukan enggak ada ya, kurang begitu. Kurang. Jadi kami yang di tengah-tengah ini, zaman kami yang di tengah-tengah ini, kami pun kadang mengikuti yang begini-begini. Haleluya. Kurang penghormatan. Bagaimana kita mau katakan saya hormat Tuhan, yang dilihat pun tidak dihormati? Bagaimana kita mau bilang saya menghargai Tuhan, yang dilihat pun tidak dihargai? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Padahal kita ini hanya menumpang. Coba Bapak Ibu menumpang di rumah orang. Bikin kayak begini. Diusir kamu besoknya. Bukan besoknya, 1 jam kemudian. Diusir. Coba menumpang buat suka-suka kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Kalau kita menumpang itu harus tahu diri. Amin. Tahu diri Bapak Ibu. Harus menghormati tuan rumah. Tuan rumah kita itu Tuhan di atas segala raja Bapak Ibu. Tuhan di atas segala Tuhan. Mau suka-suka kita tinggal di dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu. Be careful. Kata orang Batak. Hati-hati Bapak Ibu. Karena bukan kita yang buat dunia ini. Ada tuannya. Ada tuannya. Sekali lagi kalau Bapak Ibu menumpang di rumah orang. Bagaimanalah Bapak Ibu di rumah orang. Begitulah bagaimana kita menumpang di dunia ini. Apalagi raja di atas segala raja Bapak Ibu. Yang perlu dan sangat kita hormati. Haleluya. Wow. Luar biasa. Saya percaya kita semua ini menyadari dari dulu. Kita ini hanya penumpang di dunia ini. Kita ini hanya tinggal sementara. Dunia ini hanya tempat persinggahan saja. Makanya Rasul Petrus katakan kepada jemaat-jemaat yang dilayani. Kepada mereka pendatang. Harus hidup sesuai firman Tuhan. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, yang ingin yang ingin menjatuhkan kita, mereka tidak dapat melakukannya. Karena apa? Karena kita hidup sesuai firman Tuhan. Wow. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berusaha supaya dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan lebih banyak mungkin kita di rumah. Ingat Bapak Ibu, kita harus takut akan Tuhan. Mungkin Pak Gembala, Pak Pendeta, hamba-hamba Tuhan tidak melihat kita di luar sana. Merokok, begitu ya, itu hal yang sudah biasa. Tapi hati-hati Bapak Ibu, Tuhan lihat dari tempat maha tinggi. Atau ngomongin orang buat ibu-ibu, atau bapak juga suka ngomongin orang kan? Di hari-hari ini sama saja semua. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Bahkan di hari-hari ini, Pantekosta atau aliran-aliran yang sama saja. Padahal Bapak Ibu dulu orang Pantekosta itu yang saya dengar cerita, saya baca buku-buku Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Berbeda dengan orang-orang lain. Jadi orang-orang yang ada di Antioquia itu, pertama kali Kristen disebut, itu bukan penghargaan, tapi penghinaan. Kristen itu tahu kan? Pengikut Kristus, follower of Christ. Jadi orang-orang Yahudi yang di sana mengatakan itu orang Kristen. Karena apa Bapak Ibu? Ada sebabnya. Mereka disebut pengikut Kristus karena mereka tidak mau mencemarkan diri. Tidak mau mencemarkan diri. Sekali lagi Bapak Ibu, mereka disebut orang-orang Kristen pada waktu itu karena mereka tidak mau mencemarkan diri. Haleluya. Ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Kalau kita sebut kita orang Kristen, bahkan kita ini sedang menumpang, kita harus menghormati Tuhan. Jangan sampai mencemarkan diri Bapak Ibu. Mereka tahu mereka ini pengikut Kristus yang tidak mau mencemarkan diri. Yang terus menjaga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang diajarkan Yesus selama dia di dunia. Haleluya. Dan saya percaya di zaman sekarang ini,
Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman. Haleluya. Dia selalu mengikuti Bapak Ibu. Bahkan dia lebih dulu berkata apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Jadi sebagai orang Kristen ingatlah, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan Bapak Ibu. Hormati Tuhan, hormati. Kalau kita katakan menghormati Tuhan, berarti hormati gembalamu. Hormati pemimpin-pemimpin rohanimu. Apalagi bagi anak-anak, hormati orang tuamu. Ya kan? Orang Batak itu, wah, patik palimaon katanya. Tahu patik palimaon? Ikop pasangan pemuna torasmu asam mertua ho katanya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Wow, Tuhan saja menyampaikan kepada orang Israel supaya orang tua itu dihormati. Apalagi dia, raja di atas segala raja Bapak Ibu. Yang menciptakan orang tua kita. Harus lebih lagi dihormati. Harus lebih lagi dihormati. Harus lebih lagi dihormati. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita lihat Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama. Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Jadi selama kita menumpang di dunia ini, kita harus mengambil sikap atau pendirian yang ketiga, berdiri teguh di dalam Tuhan. Saya akan baca Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Yang ketiga Bapak Ibu, selama kita menumpang di dunia ini, kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi orang-orang percaya. Tapi firman Tuhan berkata, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Berdiri dengan kuat. Tetap jangan sampai berubah iman percaya. Harus tetap berdiri teguh. Karena saya percaya Bapak Ibu semua memiliki tantangan. Memiliki persoalan. Pribadi lepas pribadi. Tapi itu hanya sementara Bapak Ibu. Karena kita hanya menumpang di dunia ini. Jangan takut banyak masalah. Jangan takut banyak tantangan. Itu hanya sementara. Apalagi kita berdiri di dalam Tuhan dengan teguh. Dengan teguh Bapak Ibu. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan buka jalan. Karena Dia yang berjanji akan menyertai kita semua. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya juga di hari-hari ini firman Tuhan tergenapi. Akan begitu banyak orang-orang yang murtad, yang tidak percaya lagi kepada Yesus karena banyak tantangan. Mereka tidak tahu, hanya menumpang saja. Ya kan? Mereka tidak tahu itu sementara saja persoalan tantangan. Harusnya tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan saya yakin percaya kita semua di tempat ini, kita harus mengerti Bapak Ibu. Sekalipun ada tantangan, kita harus tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena itu hanya sementara. Tidak selama-lamanya. Haleluya. Firman Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus. Atau mungkin bukan di jemaat Efesus yang dikatakan, oh jemaat di Smyrna. Hendaklah engkau tetap setia sampai mati. Maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Jemaat-jemaat di Smyrna mengalami banyak tantangan Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata, Alfa Omega itu berkata, hendaklah engkau setia sampai akhir. Haleluya. Haleluya. Karena hidup ini hanya sementara Bapak Ibu. Jadi berpeganglah teguh di dalam Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku akan tetap selama-lamanya. Haleluya. Jadi pegangan kita adalah firman Tuhan yang tidak akan pernah berlalu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Kita harus tunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwa kita ini adalah follower of Christ. Pengikut Kristus yang tidak mau mencemarkan diri di dunia ini. Haleluya. Pengikut Kristus yang terus mau hidup sesuai firman Tuhan. Karena kita sadar kita hanya menumpang. Haleluya. Dunia ini hanya persinggahan semata, Bapak Ibu. Tapi ada satu tanah air surgawi yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan Dia berjanji, Dia akan datang kembali dan menjemput orang-orang yang tetap teguh dan percaya di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua, Bapak Ibu semua, bahkan anak-anak muda, kita harus tetap berlari di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini. Berlari menunjukkan kepada mereka, ini loh orang percaya, ini loh orang Kristen yang mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Kembalikan api itu, kembalikan semangat itu. Haleluya. Haleluya. Kembalikan Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap sama Bapak Ibu. Api itu tetap sama. Kita ini yang kadang lebih memikirkan dunia. Harus kita kembalikan Bapak Ibu. Kita harus lebih memikirkan perkara-perkara surgawi. Haleluya. 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 Jadi apalagi bagi anak-anak muda, mari kita contoh teladan yang ada dalam firman Tuhan. Untuk tetap terus berlari. Dan berlari-lari menuju kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga bagi kita yang hadir di kesempatan ini, dengan semangat baru, dengan sukacita baru, kita tetap terus berusaha selama kita menumpang di dunia ini. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus terus menjaga hidup kita, menjaga sikap hidup kita. Hidup kita harus sesuai firman Tuhan. Dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Haleluya. Firman Tuhan tidak panjang Bapak Ibu. Dan saya percaya di kesempatan ini kita semua kembali diingatkan supaya kita tetap terus memikirkan perkara-perkara surgawi. Kita harus takut akan Tuhan dan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan selama kita menumpang di dunia ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Pak Gembala, kita menyanyikan lagu yang berkata, Aku mengasihi Engkau Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus
sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada di tempat kami, melihat kehidupan kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau menghantar kami pada kesempurnaan kami. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat jamaat-Mu di dalam hidup kami. Engkau melawati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami lalai Tuhan, Engkau ampuni kami. Supaya kami dapat melihat keindahan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau pertambah-tambahkan hikmat. Supaya dia dapat melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Dan banyak jiwa yang dapat tertolong. Demikian kami sidang jemaat yang ada di tempat ini. Dalam pergumulan kami, dalam perjuangan kami, kami ingin menang ya Tuhan dalam iman kami. Kami percaya Engkau menyertai kami. Berikan kesatuan hati di dalam hidup kami, dalam kekeluargaan kami, supaya kami anggap satu keluarga di dalam Tuhan. Kami tidak akan terpisah-pisah, tapi kami mempunyai tujuan yang hidup bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hidup kami menghormati Engkau, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya dunia melihat bahwa kami adalah anak-anak ketebusan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan yang coba-coba menghalangi iman kami tolak di dalam nama Yesus. Dia tidak berkuasa atas hidup kami, karena kami adalah dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, dan kami serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya. Selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Korban persembahan akan maju ke depan, dimulai dari bangku sebelah kanan saya, lalu dilanjutkan sebelah kiri. Sambil korban persembahan dibawa ke depan, kita angkat pujian kita. Ku berikan hanya padamu.
saya persilahkan. Puji nama Tuhan, kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih atas pelayanannya dari Bapak Pendeta Andek Hutapea ya, dari Nunukan bisa berkunjung ke tempat ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kami senantiasa berdoa untuk pelayanan yang ada di Nunukan, biar Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru dan menjadi berkat ya di Kabupaten Nunukan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pengumuman bagi kita nanti pada saat keluar dari gereja ini, anak-anak muda, remaja, mereka mengadakan basar. Ya, mereka ini hampir 2 minggu 1 kali buat basar, Bapak Ibu Saudara, karena mereka lagi semangat untuk mempersiapkan Natal Pemuda. Ya, mari kita dukung semangat anak-anak muda di tempat ini ya, agar mereka dapat melaksanakan Natal, dapat mengundang pemuda-pemuda dari gereja-gereja lain ya, bahkan dari GPDI yang ada di sekitar, dan mereka dapat merayakan Natal, beribadah di tempat ini dengan begitu semarak, Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan, pengumuman sebentar malam 6:30 ada ibadah pemuda di tempat ini. Kami harapkan untuk seluruh anak-anak muda ya yang rindu untuk diberkati melalui ibadah pemuda bisa hadir malam hari ini jam 6:30 malam. Kemudian hari Selasa jam 7:30 sampai 8:30 malam itu ada beston di gereja. Kami sangat harapkan bagi kita semua, kita datang untuk kita berdoa, kita menyembah, kita menerima kebenaran firman Tuhan, bersyafaat di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa berdoa, saling mendoakan bersama-sama di altar ini ataupun di bawah ya. Apa yang menjadi pergumulan kita bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kemudian hari Kamis kami keluarga pastori kami rindu juga dikunjungi dengan ibadah rumah tangga. Ya, jadi hari Kamis ini ibadah rumah tangga bertempat di pastori. Ya, jadi kami hamba-hamba Tuhan juga butuh dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara kami tidak dapat melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kami mengajak kita untuk hari Kamis jam 7:30 mengunjungi kami di pastori untuk mengadakan ibadah rumah tangga. Kemudian hari Sabtu ada doa dan puasa diakhiri bersama-sama 4:30 sore di pastori. Ya, kembali minggu depan kita beribadah kepada Tuhan jam 8:30 dan ibadah sekolah minggu jam 10 ya, pada saat firman Tuhan akan diadakan ibadah sekolah minggu. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Kalau ada tambahan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya hanya berikan ucapan terima kasih kepada hamba Tuhan yang dari Nunukan. Ya, di gerejanya di pinggir kota Nunukan, tapi itu akan jadi tengah. Hampir sama dengan di sini, dia di pinggir. Tapi sekarang dia jadi di tengah. Ya. Jadi harapan kita, Kota Tarakan akan menjadi besar dan gereja kita di situ akan jadi tengah. Nah, terima kasih Pak Pendeta Andek Hutapea yang sudah berkunjung di tempat kita. Dia asal dari Sumatera Utara ya. Tapi sebenarnya warga negara sorga ya. Haleluya. Dia cuma pendatang saja di dunia ini, sama dengan kita. Puji Tuhan. Dan kita gumuli yaitu pembangunan kita. Ya, kalau boleh dalam tahun ini adakah peningkatannya atau seperti apa? Karena kami ingin mau melobby lagi pemerintah, kalau boleh lihatlah kami punya bangunan ini. Ya, lama udah direncanakan tapi belum selesai. Tapi saya katakan sama saudara Pendeta Ande, Bait Allah di Yerusalem 45 tahun
dibangun dengan megah bisa hancur. Tapi yang tidak bisa hancur yaitu bait Allah yang kudus ini. Haleluya. Ini dulu yang kita bangun. Kalau bangunan ini akan mengikut. Kalau sudah dibangun bait Allah yang kudus ini, pasti bangunan fisik juga akan mengikuti, ya. Dan juga berdoa supaya gembala tetap dalam keadaan sehat dan kita akan mengadakan perayaan Natal nanti. Ya, kalau perayaan kita sediakan apa yang kita mau korbankan untuk perayaan itu. Karena bukan cuma kita, tetapi orang-orang yang simpatisan kita undang untuk mendengarkan bagaimana pelayanan kita dalam Tuhan. Dan mereka juga, sekalipun mereka bukan anggota kita, mereka juga bisa dapat menyumbang kita. Ya. Demikian tujuan yang perlu kita mau capai, supaya pekerjaan Tuhan berjalan terus. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Pendeta dari Nunukan. Terima kasih, dan kami serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri serangkaian ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan pujian kita. Kami kembalikan segala pujian hormat bagimu, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Kami berterima kasih atas pertolongan-Mu. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya semuanya memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Dan percaya Tuhan memberkati umat-umat-Mu yang hadir di kesempatan ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka.
Bahkan sepanjang minggu yang berjalan, Tuhan terus bersama-sama dengan mereka. Kesehatan, kekuatan daripadamu menjadi milik bagian mereka ya Tuhan. Sehingga mereka bebas beraktivitas, terlebih bebas memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Abah menyerahkan, Tuhan memberkati Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan tolong di masa tuanya, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, terlebih semangat baru yang daripadamu Tuhan. Sehingga dia tetap menjadi berkat dan nama Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Berkati seisi pastori, berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan segala kebutuhan mereka Tuhan untuk menghadapi pembangunan rumah ibadah yang ada. Kami percaya Tuhan yang menyediakan apa yang mereka perlukan. Dan sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik ya Tuhan, semuanya jadi dan semua memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat pelayan-pelayan-Mu yang ada. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan di masa muda melayani Engkau. Kiranya Tuhan terus memberikan sukacita, semangat baru untuk tetap terus kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Sebentar kami Tuhan, umat-umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhanlah yang menyertai kami semua. Kami tiba dengan selamat, dengan sukacita yang daripadamu Tuhan. Kembali memuliakan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Kami angkat kedua tangan kami ya Tuhan, memandang kepadamu. Haleluya. Kiranya berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Yesus memberkati.